Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun bentuk dari kegiatan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi produksi dapat diartikan sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah konsumsi. Adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan yang bertujuan memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan. Dalam kegiatan ekonomi, kita kenal ada 4 pelaku ekonomi beserta perannya masing-masing. Di antaranya adalah pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Mari kita bahas satu persatu. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi disebut juga dengan konsumen. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perannya diantaranya adalah penyedia atau pemilik faktor produksi, mendapatkan imbalan atau balas jasa, bertindak sebagai konsumen atau mengkonsumsi barang dan jasa, dan membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen. Perusahaan adalah kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun peran dari rumah tangga produsen diantaranya adalah 1. Sebagai penghasil barang dan jasa, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi, dan yang ketiga sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan sama sekali dari pemerintahannya. Dan perannya dari rumah tangga negara ini adalah yang pertama sebagai pengatur kegiatan ekonomi, yang kedua pemerintah sebagai konsumen, dan yang ketiga peran pemerintah sebagai produsen. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Dalam era perekonomian modern, setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam hubungan ekonomi tersebut terjadi perdagangan antar negara, pinjaman modal, dan penanaman modal. Jadi, kegiatan ekonomi seperti mengkonsumsi, produksi, distribusi, atau pertukaran dan investasi juga dilakukan oleh masyarakat luar negeri atau sektor luar negara. Masyarakat luar negeri terdiri atas rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan, peran dari masyarakat luar negeri adalah bentuk kerjasama antar negara, menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri. Arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. 3 kegiatan ekonomi yang utama yaitu produksi, kegiatan menghasilkan, distribusi, menyalurkan, dan konsumsi menggunakan atau memakai barang dan jasa. Kegiatan ekonomi tersebut
dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Masing-masing pihak bertindak sebagai pembeli dan penjual bagi yang lainnya. Hubungan timbal balik mereka dapat digambarkan menggunakan diagram arus kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Ada 3 bentuk arus lingkaran kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah perekonomian 2 sektor. Yang kedua, perekonomian 3 sektor. Dan yang ketiga, perekonomian 4 sektor. Mari kita bahas satu persatu. Perekonomian 2 sektor disebut juga dengan perekonomian sederhana. Pengertian perekonomian sederhana di sini adalah aliran-aliran yang menggambarkan perputaran arus uang dan barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Perekonomian 2 sektor pada diagram di bawah ini akan dijelaskan tentang aliran pendapatan pada perekonomian yang hanya melibatkan dua pelaku kegiatan ekonomi. Silakan perhatikan diagram berikut. Diagram ini mencerminkan bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen atau perusahaan supaya mendapatkan pendapatan. Artinya, faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian, atau modalnya kepada perusahaan. Digambarkan garis A. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan balas jasa atau faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa upah, gaji bagi tenaga kerja, sewa untuk tanah, sewa atau bunga untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian. Garis B. Dari balas jasa atas faktor produksi yang mereka berikan kepada perusahaan dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen, maka secara otomatis rumah tangga mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa. Garis C. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen, yaitu garis D. Selanjutnya, perekonomian 3 sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian 3 sektor adalah aliran atau perputaran arus uang dan barang di antara 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Silakan perhatikan diagram berikut ini. Rumah tangga konsumen yang mempunyai penghasilan berupa pendapatan akan menyisihkan pendapatannya berupa tabungan melalui pasar modal dan perbankan, serta disalurkan lagi berupa investasi ke salah satunya adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan akan memberikan balas jasa berupa bunga modal yang pada akhirnya nanti akan diterima oleh rumah tangga konsumen kembali. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen akan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah sebagai pengatur kebijakan moneter dan fiskal.
Pemerintah akan mengeluarkan kembali berupa pelayanan dan fasilitas yang memadai untuk rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah perekonomian 4 sektor. Pengertian perekonomian 4 sektor adalah kegiatan perekonomian yang menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor, atau sebaliknya yaitu impor. Berikut ini adalah diagram pada aliran interaksi perekonomian 4 sektor. Setiap negara di belahan dunia manapun sudah melakukan interaksi ekonomi dengan melibatkan sektor luar negeri. Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah adalah perekonomian domestik. Apabila suatu negara tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negeri, perekonomian tersebut dinamakan perekonomian tertutup. Apabila perekonomian terjadi interaksi dengan sektor luar negeri, maka disebut sebagai perekonomian terbuka. Dan jika terjadi interaksi dengan luar negeri, maka ditandai dengan mekanisme impor dan ekspor. Ekspor sendiri merupakan aliran pendapatan dari perekonomian luar negeri ke perekonomian domestik. Sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke perekonomian luar negeri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.